Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufana Abdulagi dari kelas 1A Kebidanan. Baik, saya sini akan menjelaskan perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil adalah adaptasi alami tubuh wanita selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta persiapan persalinan dan menyusui. Yaitu ada perubahan pada sistem reproduksi. Yang pertama, rahim membesar secara progresif dari 50 gram menjadi 1000 gram. Dinding menebal pada awal kehamilan lalu menipis seiring pertumbuhan janin. Yang kedua ada serviks, melunak dan lebih elastik. Yang ketiga ada vagina dan vulva, lebih elastik dan vaskular untuk mempermudah proses melahirkan. Yang terakhir ada ovarium. Ovalasi berhenti selama kehamilan karena hormon progesteron dan estrogen tinggi. Korpus luteum tetap aktif di awal kehamilan, menghasilkan progesteron sampai plasenta mengambil alih fungsi hormonal. Selanjutnya ada perubahan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mual dan muntah, umumnya terjadi pada trimester pertama disebabkan oleh peningkatan hormon HCG dan estrogen. Biasanya mereda setelah trimester pertama. Yang kedua, nafsu makan berubah. Beberapa ibu mengalami peningkatan nafsu makan, sementara lainnya kehilangan selera makan. Selanjutnya ada perubahan pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama, peningkatan volume darah, naik sekitar 30-50% dari kondisi normal. Yang kedua, peningkatan corak jantung. Yang ketiga, peningkatan frekuensi denyut jantung. Yang keempat, penurunan tekanan darah terutama pada trimester kedua disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah karena hormon progesteron. Yang kelima, perubahan posisi jantung. Rahim yang membesar mendorong diafragma ke atas sehingga posisi jantung bisa sedikit bergeser ke kiri dan atas. Selanjutnya ada perubahan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu ada peningkatan hormon relaksin. Hormon relaksin diproduksi lebih banyak selama kehamilan. Fungsinya mengendorkan ligamen dan sendi terutama di area panggul. Tujuannya mempermudah proses melahirkan. Dampaknya sendi menjadi lebih longgar, risiko cedera atau nyeri meningkat. Yang kedua, perubahan postur tubuh. Akibat rahim dan perut yang membesar, pusat gravitasi tubuh bergeser ke depan. Tubuh otomatis menyesuaikan dengan meningkatkan lingkungan punggung bawah. Tujuannya menjaga keseimbangan. Dampaknya nyeri punggung bawah terutama pada trimester kedua dan ketiga. Keempat ada nyeri panggul dan punggung karena tekanan pada tulang panggul, perubahan postur dan pelunakan sendi. Kadang disertai nyeri skiantik karena saraf tertekan. Selanjutnya ada perubahan pada kulit. Perubahan pada kulit yang pertama, hiperpigmentasi. Kulit menjadi lebih gelap di beberapa area, puting, leher, ketiak, wajah, dan sekitar kelamin, disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan MSH. Umum terjadi dan akan memudar setelah melahirkan. Yang kedua ada linea nigra, garis vertikal berwarna coklat tua atau hitam yang muncul di tengah perut. Terjadi karena hiperpigmentasi dan biasanya muncul pada trimester kedua. Yang ketiga ada melasma, bercak gelap di wajah terutama di pipi, dahi, dan hidung, disebabkan oleh hormon estrogen dan paparan sinar matahari. Selanjutnya ada perubahan pernapasan. Yang pertama, peningkatan kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen ibu naik sekitar 20-30%. Oksigen digunakan tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk janin dan plasenta.
Yang kedua ada perubahan pola pernapasan. Nafas menjadi lebih dalam meskipun frekuensi tidak banyak berubah, disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron yang menstimulasi pusat pernapasan di otak. Yang ketiga ada sesak napas, dirasakan oleh banyak ibu hamil terutama pada trimester kedua dan ketiga. Terjadi karena rahim menekan diafragma, mengurangi kapasitas paru. Napas jadi lebih dangkal dan cepat terutama saat beraktivitas. Baik, selanjutnya ada hormon yang berperan dalam perubahan fisiologis, yaitu yang pertama hormon pertumbuhan diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Peran merangsang pertumbuhan tulang dan otot, meningkatkan metabolisme lemak dan protein. Yang kedua ada estrogen dan progesteron diproduksi oleh ovarium. Peran mengatur siklus menstruasi, kehamilan, dan perubahan fisik pada pubertas. Selanjutnya ada perubahan metabolisme. Metabolisme yaitu ada pubertas, kehamilan, dan stres. Selanjutnya ada perubahan respirasi, yaitu selama aktivitas fisik atau olahraga, perubahan frekuensi nafas meningkat. Yang kedua ada selama kehamilan, perubahan meningkatnya volume nafas per menit. Progesteron meningkatnya sensitivitas pusat respirasi di otak terhadap CO2. Yang ketiga, pada masa bayi dan anak-anak, perubahan respirasi lebih cepat daripada orang dewasa. Contohnya, bayi baru lahir 30-60 nafas per menit, sedangkan dewasa 12-20 nafas per menit. Selanjutnya, perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu saat aktivitas fisik atau olahraga, frekuensi denyut jantung, curah jantung, aliran darah ke otot. Kedua, kehamilan, volume darah meningkat hingga 40-50%, curah jantung meningkat. Selanjutnya ada perubahan psikologis, adalah perubahan yang terjadi dalam aspek mental, emosi, perilaku, dan kognitif seseorang, biasanya sebagai respon terhadap perubahan fisiologis atau lingkungan. Ini bisa terjadi dalam berbagai fase kehidupan atau situasi tertentu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.